Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Jevin. Pak Guru, sebelum menyampaikan materi, Pak Guru ingin menyapa anak-anakku yang di rumah. Apa kabar kalian semua hari ini? Tentunya kalian sehat selalu dan mudah-mudahan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu nurut kepada kedua orang tua kalian dan selalu tetap rajin sholat, tetap ibadah terus di rumah selama kalian dirumahkan. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa masuk kembali sekolah. Mudah-mudahan virus corona atau pandemi ini cepat berlalu. Oke, baiklah, tidak selama-lama Pak Guru ingin menyampaikan materi Pak Guru hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku guru matematika di kelas 5 Sekolah Dasar Ples Putra Permata Biak akan menjelaskan bentuk pecahan, bentuk desimal, dan bentuk persen. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan bagaimana bentuk pecahan, bagaimana bentuk persen, dan bagaimana bentuk desimal, dan juga akan menjelaskan materi bagaimana mengubah pecahan ke desimal, bagaimana mengubah desimal ke pecahan, dan bagaimana mengubah desimal ke persen. Oke, baiklah, tidak usah lama-lama, saya akan menjelaskan materi tentang pecahan, persen, dan desimal. Oke, baiklah, simak terus video saya, jangan lupa di subscribe. Bentuk pecahan, desimal, dan persen. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana rupa atau bentuk pecahan itu. Sekarang perhatikan bentuk pecahan, misalnya 7/4. Nah, ini misalnya 7/4. Ini adalah dalam bentuk pecahan. Nah, ini dalam bentuk pecahan ya. Nah, yang di atas namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Nah, 7 adalah sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Nah, ini adalah dalam bentuk pecahan. Tadi seperti saya bilang, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk pecahan. Ini adalah bentuk pecahan. Yang kedua, bentuk desimal. Desimalnya misalnya 0,5. 0,5 ini dalam bentuk desimal. Nah, jadi bentuk desimal itu yang ada tanda komanya. Intinya bentuk desimal itu yang ada tanda komanya. Dan yang ketiga, bentuk persen. Nah, bentuk persen itu misalnya 25%. Nah, bentuknya 0 baru digaris 0 lagi kayak 0 gitu. Ini adalah bentuk apa? Persen. Nah, dibaca 25%. Nah, jadi ini adalah bentuk persennya. Oke, sekarang saya akan bagaimana mengubah bentuk pecahan ke desimal. Oke, misalnya saya ingin merubah di sini contoh, saya ingin merubah 7/4 ke dalam bentuk desimal. Ya, saya akan mengubah bentuk pecahan dalam bentuk desimal. Oke, caranya bagaimana? Misalnya ada bermacam cara. Ya, ada bermacam cara bagaimana cara mengubah bentuk pecahan mengubah bentuk ke persen. Caranya ada dua cara. Saya akan menjelaskan cara yang pertama dan menggunakan porografik. Porografik itu gini caranya, penulisannya. 7 artinya 7 dibagi 4. Nah, kita menggunakan cara porografik ini lebih gampang untuk mendapatkan hasil daripada mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, misalnya 7-nya itu, pembaginya itu di dalam, sementara yang dibagi itu di luar. Nah, di atas sebagai pembilang, di bawahnya sebagai penyebut. Nah, caranya begini, sangat gampang sekali untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Misalnya 7 dibagi 4. 7 dibagi 4, misalnya kita kalau mau mengubah bentuk pembagian ke perkalian, itu sangat gampang sekali cara membaginya. Kalau kalian bisa perkalian, tentunya juga kalian akan bisa pembagian. Caranya seperti ini. 7 dibagi 4. Artinya
4 dikali berapa yang menghasilkan angka 7? Tentunya tidak ada dong yang 4 dikali berapa yang menghasilkan angka 7. Tentu kita harus cari angka yang di bawah angka 7. Angka yang tepat mengalihkan 4 dikali berapa yang hasilnya 7 itu tidak ada. Berarti kalau 4 misalnya 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, tentu kita harus mengambil angka yang mendekati angka 7. Misalnya, berarti kalau kita mengambil 3, itu terlalu jauh melewati angka 7. Jadi seperti itu. Jadi 4 dikali 2 yang mendekati angka 7, kita mengambilnya 2. Nah, ini 2 ya. Nah, berarti kita taruh 2 di sini. Nah, kalau sudah ini 7 dibagi 4 itu angka yang mendekati perkalian yang hasilnya 7 itu sama dengan 2. Jadi kita kalikan ke bawah. Kalau diturun, kalau di dalam kita bagikan ke luar. Nah, setelah dapat hasil baginya, kita taruhnya di atas ini. Setelah ditaruh di atas, kita kalikan ke bawah lagi. Kalikan ke 2. 2 dikali 4 1. Maksud saya 1. Nah, gitu. Maaf, maksud saya 1. Berarti kalau sini 4 kali 2 8. Di sini yang mendekati itu 1 ya. 1. Maaf tadi salah, mungkin sedikit keliru. Oke? Nah, 1. Jadi 1 kali 4 4. Nah, jadi kalau sudah begini, di sini kasih tanda kurang. Jadi seperti itu. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, 7 kurangi 4 sama dengan. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Baru kita bagikan ke atas lagi. Kalau turun tadi kita kali, kalau naiknya kita bagi. Nah, kita bagi. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tentu tidak bisa. Jadi harusnya 3 dibagi 4 tidak bisa. Harus diapakan supaya bisa? Harus kita tambahkan 0 di sini. Nah, sabar. Spidol saya sudah habis. Nah, kita tambahkan 0 di sini. Nah, jadi angka 30. Jadi kalau di sini kita tambahkan 0, di sini kita taruh koma. Harus kita pisahkan tanda koma di belakang angka 1. Jadi seperti itu. Jadi sudah dapat 30 dibagi 4. Nah, kita kembali lagi. Artinya 4 dikali berapa yang menghasilkan angka 30? Nah, 4 kali berapa? Ini 4 kali 3. Sekarang 4 kali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 7 sama dengan 28. 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, di angka ini yang mendekati atau yang pas dengan angka 30, angka berapa? Tentunya kalau 4 dikali 6 tidak bisa. Jadi yang mendekati itu 4 dikali 7. Jadi begitu. Yang mendekati itu 4 kali. Jadi kita taruh 7 di atas. Nah, kalau sudah begitu kita kalikan lagi ke bawah. Ya, kita kalikan lagi ke bawah. 4 kali 7 tadi hasilnya 28. Nah, kita kasih tanda kurang. Nah, sesudahnya 30 dikurangi 28 hasilnya 2. Sudah selesai kan? Tentunya belum selesai karena masih bisa kita belum menghasilkan angka 0. Kalau di sini sudah menghasilkan angka 0 berarti belum selesai. Kalau tidak bisa berarti hasilnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di sini. Di atas tambahkan koma tidak? Tidak. Karena tadi pertama kita sudah menambahkan tanda komanya. Cukup kita lanjutkan. 20 dibagi 4 hasilnya yang angka 20. Nah ini 4 kali 5 20. Berarti di sini 5. 5 kali 4 20. 20 kurang 20 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 7 dibagi 4 mengubah bentuk tadi bentuk pecahan ke bentuk desimal itu dapatnya 1,75. Jadi 7 dibagi 4 hasilnya 1,75. Jadi begitu cara mengubah ke dalam bentuk desimal. Jadi seperti itu.
Jadi caranya sangat gampang, tapi caranya sangat banyak menggunakan ini. Sangat banyak. Jadi bisa menggunakan pecahan pengalian, jadi seperti itu. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu cara ini saja. Bisa menggunakan perkalian menghasilkan angka 10 atau angka 100 di bawahnya untuk penyebutnya, baru di atas kita bisa kalikan sesuai dengan angka yang kita kalikan dengan penyebut di bawah. Itu untuk mengubah bentuk pecahan ke desimal. Jadi seperti itu adik-adik atau kakak-kakak sekalian, cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Nah, selanjutnya cara mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya cukup gampang. Tadi mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal jalannya cukup panjang, tapi ada cara singkatnya. Seperti tadi saya bisa kalikan misalnya untuk mendapatkan 10 atau mendapatkan 100 atau mendapatkan 1000, bisa menggunakan cara yang kedua. Tapi pada kesempatan ini tadi saya sudah menyampaikan, saya akan menjelaskan cara mengubah bentuk pecahan ke desimal dan cara mengubah desimal ke pecahan. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Nah, misalnya saya punya misalnya 0,5. Misalnya 0,5 ini adalah desimal. Saya mau merubahnya ke bentuk bentuk pecahan biasa. Sebelum untuk mengubahnya, kalian harus paham dulu apa sih bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu ada dua. Saya membaginya. Bentuk pecahan ada dua. Itu ada per 10, ada per 100, ada per 1000. Nah, per 10 itu berarti, kalau yang per 10 berarti di belakang koma, di belakang tanda koma satu angka. Nah, yang ini saya hapuskan dulu. Per 10 itu di belakang koma, di belakang tanda koma ada satu angka. Satu angka di belakang, misalnya seperti ini. Nah, ada satu angka tuh di angka di belakang koma. Kalau per 100 ada dua angka di belakang koma. Ada dua angka di tanda di belakang koma. Nah, kalau per 1000 ada 3 angka. Ya, intinya kalian sudah tahu, Pak Guru singkat saja. Ada 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang saya menjelaskan yang pertama dulu. Tadi di sini Pak Guru sudah menyampaikan di belakang tanda koma satu angka itu per 10. Jadi kita gampang merubahnya. 0 ini, angka 0 kalian tidak usah perhatikan angka 0. Jadi cara mengubah ke pecahan biasa, langsung kalian angka 5. Kalau di sini angka 1, sabar. Ini kalau mengubahnya kita langsung 5 ini kita ambil 5 per. Di belakang tanda koma itu per berapa? Satu angka di belakang koma. Jadi per 10. Nah, misalnya Pak Guru mau merubahnya di sini 1,5. Berarti ini 1 dengan 5 ini kita gabung. Jadi 15 per 10. Misalnya di sini Pak Guru mau rubah 4. Jadi di sini 45 per 10. Angka 2 ini kita gabung, 4 yang ini dengan 5 ini gabung. 45 per 10. Jadi sangat gampang sekali. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana yang dua angka di belakang koma? Misalnya 2,25. Misalnya merubahnya ke bentuk pecahan biasa. Nah, tadi Pak Guru sudah menyampaikan bagaimana cara merubah di belakang tanda koma itu per berapa, di belakang tanda 2 angka di belakang koma per berapa, 3 angka di belakang tanda koma per berapa. Tadi kalau 2 angka di belakang koma per 100. Jadi di sini
225, kita gabung 3 angka ini. 2,25 kita gabung 225 per 100. Jadi selesai. Begini cara mengubah. Ini bisa dikecilkan lagi, bisa dikecilkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk sebagai contoh saja, nanti lain waktu Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan ini. Tapi sekarang bagaimana cara mengubahnya, ini yang Pak Guru jelaskan. Yang ketiga, misalnya per 1000, misalnya 1,267. Misalnya ini gampang, jadi 1267 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang tanda koma ada 3 angka, 1, 2, 3. 26 dengan 7 ini di belakang tanda koma. Di belakang tanda koma itu jadi per 1000. Jadi cukup gampang Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke persen, mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Jadi seperti itu caranya. Oke, jangan lupa disimak terus. Nah, sekali lagi Pak Guru meminta tolong jangan lupa like dan subscribe ya. Di subscribe tombol yang warna merah di bawah. Saya minta bantunya, supportnya kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi sudah Pak Guru menyampaikan mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa, dan sekarang Pak Guru akan menyampaikan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, perhatikan pecahan biasa misalnya 5 per 10. Nah, ini sebagai angka contoh saja, 5 per 10. Bagaimana cara mengubah ke bentuk persen? Tentunya kalian sudah tahu. Persen itu jadi per 100. Bentuk gitu. Jadi, perhatikan. Berarti tadi per 100. Kalau persen itu sama dengan per 100. Berarti harus semuanya dikalikan menyampai hingga dapat angka 100. Jadi seperti itu. Jadi per 100. Jadi per di bawah ini jadikan angka 100. Jadi per 100, bukan di atas ya, tapi di bawah. Penyebutnya ini kalau dikalikan itu bisa sampai dengan per 100, angka 100 ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalian tidak usah perhatikan pembilangnya. Yang pertama, kalian perhatikan penyebutnya. Itu cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Kalian harus perhatikan pembilangnya, angka 5 ini. Pak Guru sudah kasih angka 5 ini. Jadi, kita begini dulu. Kasih tanda garis per. Artinya, supaya dapat 100, Pak Guru tadi sudah sampaikan, perhatikan penyebutnya. Artinya, 10 dikali berapa? 10 dikali titik-titik berapa? 10 kali berapa yang menghasilkan 100? Nah, seperti itu. 10 dikali berapa yang menghasilkan 100? Yang di atas tidak usah perhatikan dulu, nanti belakangan. Jadi, berarti yang menghasilkan 100 berarti 10 kali 10. Jadi 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, di bawah kita kalikan 10, ya di atas kita kalikan 10. Jadi harus sama. Jadi seperti itu. Jadi di bawah kita kalikan 10, di atas kita kali 10. Masa di bawah kita kalikan 10, di atas kita kalikan 5, 7, 9, kan mungkin. Jadi berapapun yang hasil perkalian di bawah, itu yang kita kalikan yang di atas. Nah, 10 kali 10 sudah dapat 100, ini pernya sudah dapat per 100. Nah, di atas kita kalikan 5 dikali 10, 50. Nah, 5 kali 10, 50. Ya, jadi ingat tadi angka berapa yang kita kalikan di bawah yang menghasilkan angka 100, itu kita kalikan menggunakan angka yang sama. Jadi 5 kali 10, 50, 10 kali 10 tadi 100, jadi 50 per 100. Bagaimana cara mengubahnya? Sangat gampang sekali tentunya, jadinya 50%. Nah, begitu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke persen. Nah, Pak Guru contohkan lagi misalnya 30. Ini angka yang besar. Nah, ini angka yang besar. 30 per 4. Misalnya 30 per 4. Atau 30 per 25. Angka yang besar-besar. Nah, 30 per 20. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, perhatikan angka yang di bawah. Artinya, 25 kali berapa kita tulis? 25 dikali 1 sama dengan 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. 25 dikali 3 sama dengan 75. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, jadi berarti ini angka yang harus kita pakai. Berarti 4. Jadi
25 dikali 4 sama dengan 100, ya. Nah, di bawah kita kalikan 4, di atas juga kita kalikan 4. Nah, kalian tentu bingung, ini angkanya besar loh Pak Guru, bingung bagaimana cara mengalihkan angka saya tidak bisa perkalian 30. Nah, tidak usah pusing. Caranya begini. Nolnya kita simpankan dulu. Nol ini simpan dulu. Nol ini. Pak Guru kasih tanda ini. Nol ini kita kalikan saja. 3 dikali 4 langsung. 3 kali 4 berapa? 12. Tadi kita simpankan nol, kita tambahkan di sini. Sudah selesai. Jadi begitu caranya. Jadi 120 per 100. Jadi artinya 120%. Nah, tadi persen itu per 100. Jadi ini sudah per 100, jadi 120%. Jadi begitu. Oke, sampai di sini saja Pak Guru menyampaikan materi tentang bentuk pecahan, bentuk desimal, dan bentuk persen, dan mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal, dan mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa, dan mengubah bentuk pecahan biasa ke persen. Jadi untuk pertemuan kali ini Pak Guru sudah sampaikan bagaimana cara kita belajar mengubah bentuk pecahan biasa ke persen ke desimal. Jadi seperti itu. Jadi ginilah materi yang Pak Guru sudah cukup simpel menyampaikannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan sudah menonton ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, buat anak-anakku juga di sekolah. Semoga bermanfaat juga buat orang lain. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebelum saya menutup, untuk teman-teman semua, Pak Guru memintanya supaya support terus channel ini. Pak Guru tetap semangat membuat channelnya. Jangan lupa sekali lagi Pak Guru ingatkan lagi, tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.